Tiba-tiba ada sesosok kuntilanak yang sedang melintas dari pohon nangka ke kebun tetangga. Dia melayang dengan jubah putihnya dan rambut acak-acakan seperti orang gila. Tetapi aku tidak melihatnya karena aku melihat dari samping dan itu pun tebus pandang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang berjudul Melihat Kuntilanak. Sebelum aku memulai cerita, langkah baiknya disubrik-subrik ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Sore itu aku merasa mengantuk setelah pulang sekolah. Kebiasaanku beberapa hari ini adalah tidur di atas batu besar di bawah pohon rambutan di belakang rumah sambil membawa bantal untuk tidur di sana. Belum lama aku tertidur pulas, tidak lama kemudian aku dibangunkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mataku mengerjap-ngerjap sambil mengamati sekeliling sambil menahan ngantuk. Sejauh mata memandang hanyalah yang terlihat sebuah pepohonan. Tetapi di balik celah seng pembatas kebun, ada dua mata besar yang sedang melihatku. Dahiku mengkerut. Aku sangat kesal karena ada seseorang yang sedang mengintipku di sana. Akhirnya aku tinggal tidur lagi. Semakin dipikirkan, semakin kesal. Dan akhirnya aku pun kesal dan aku pun membalas untuk melotot kepadanya. Alangkah terkejutnya karena sepasang bola mata itu sudah tidak ada, melainkan ada seorang wanita cantik berpakaian putih panjang, tembus pandang, dan wanitanya memang sangat cantik. Dia tidak nampak kakinya dan dia melayang. Tetapi wanita cantik itu sama sekali tidak melihatku. Aku berpikir, apakah itu hantu di siang-siang kayak gini? Setelah itu, aku tidak melihatnya lagi, dan aku termangu sejenak. Aku menyadari bahwa itu adalah hantu. Kuntilanak, dan aku pun langsung lari ke dalam. Aku ceritakan kejadian ini kepada adikku dan pamanku. Siang bolong kayak gini ada juga ya hantu yang berkeliaran, kata pamanku. Kakak sudah minum, kalau kakak kaget, lebih baik minum dulu, kata Poppy adikku. Sudah Pi. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi tidur di atas batu itu. Ini bukanlah kejadian pertama kali aku melihat kuntilanak lewat. Ada beberapa kejadian dengan berhubungan dengan si Miska ini. Seperti malam itu, aku duduk di teras rumah yang sedang membuat cerpen yang bertema Halloween. Aku benar-benar kehabisan berpikir. Dan aku pun tiba-tiba ingin melihat ke samping rumah yang di situ ternyata adalah kebun dan sangat gelap. Tiba-tiba ada sesosok kuntilanak yang sedang melintas dari pohon nangka ke kebun tetangga. Dia melayang dengan jubah putihnya dan rambut acak-acakan seperti orang gila. Tetapi aku tidak melihatnya karena aku melihat dari samping dan itu pun tebus pandang. Aku hanya memperhatikannya sampai-sampai dia tidak terlihat lagi. Saat itu aku benar-benar tidak merasa takut dan aku pun melanjutkan merangkai alur. Setelah sekian lama cerpenku sedikit terselesaikan berkat alur yang aku buat, tiba-tiba aku teringat dengan hantu yang melayang tadi dan fokusnya pun sudah terpecahkan. Akhirnya aku merapikan buku dan pulpen dan segera masuk ke dalam rumah. Tentu saja itu tidak membuatku takut duduk di teras depan rumah malam-malam nantinya. Dan yang berikutnya mungkin kejadian yang tidak pernah aku lupakan, ya mungkin seumur hidupku. Malam itu menunjukkan pukul 9 malam. Setelah selesai membaca buku dan belajar, aku pun memutuskan untuk tidur. Belum lama merebahkan tubuhku dan beristirahat, tiba-tiba si Miska itu
melewati atas kakiku menuju kamar mandi. Tentu saja, kuntilanak itu berjubah putih dan berwajah pucat. Dan tidak habis pikir, ternyata kuntilanak itu masih gadis dan sangat imut. Tampaknya dia adalah gadis yang cantik dan kalem. Dan ini baru pertama kalinya aku melihat kuntilanak dari jarak dekat. Sebenarnya adikku pernah melihat si Miska ini. Tetapi dia menyamar menjadiku dan menjadi adikku yang sedang bermain di pohon duku. Dan ternyata, kata pamanku, si Miska ini bukanlah wanita yang jahat, lebih terkesan pendiam dan tidak mengganggu. Syukurlah kalau memang Miska ini tidak mengganggu orang-orang. Cerita horor ini kiriman dari Liana Dewi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.